Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi berkah dalam. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Alkitab pada hari ini. Bacaan diambil dari surat Petrus yang pertama, yaitu 1 Petrus bab 3 ayat 8-12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dan homili, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui bacaan pada hari ini, kita harus menyadari bahwa untuk terciptanya seia sekata, sehati, seperasaan, ataupun sepemikiran tidaklah mudah. Karena kita semua memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik dari bahasa, pendidikan, agama, adat istiadat, suku, budaya, ras, dan lain-lain. Itu bahkan yang kita merupakan saudara kandung pun seringkali tidak sepemikiran hingga akhirnya terjadi pertengkaran. Saya sendiri dulu seringkali mengalami pertengkaran dengan saudara saya. Pertengkaran terjadi karena kami seringkali berbeda pendapat mengenai banyak hal ya. Contoh kecilnya saja yaitu dengan masalah-masalah urusan-urusan dalam rumah seperti membantu pekerjaan rumah. Itu pun saya bertiga bersaudara ya, itu masih sering rebutan. Kalau dalam bahasa Jawanya itu namanya udur-uduran, itu kayak mbok kamu gitu, kayak semuanya saling suruh menyuruh, tidak ada yang langsung inisiatif ingin melakukan hal tersebut gitu. Lalu juga ketika orang tua menyuruh membelikan barang atau membelikan sesuatu itu juga sama, hingga akhirnya tuh kami memakai cara yang adil, yaitu karena bertiga ya, jadi kami melakukan home pimpa, dan yang menang itu selamat atau tidak usah melakukan yang disuruh. Yang tersisa, 2 orang yang tersisa itu melakukan sweet jari ya, dan akhirnya yang kalah itu harus berangkat dengan terpaksa ya, pastinya. Dan saya itu seringkali akhirnya yang berangkat karena saya tidak pandai dalam permainan sweet seperti ini. Masalah lain yaitu masalah makanan pun kami juga sering bertengkar, terutama dalam jumlah makanan. Misalkan ada makanan 5, kakak saya itu sudah makan 3, saya baru makan 1, itu juga akhirnya rebutan. Yang makan terakhir siapa, itu rebutan juga. Nah, tapi disitulah letak keseruannya ya, dan membuat saya menyadari bahwa kasih Tuhan itu bisa kita rasakan dengan segala macam cara. Contohnya saja dengan bertengkar dan akhirnya mendapatkan solusi dari perbedaan pendapat tersebut. Yang mana di situ saya bisa merasakan kebahagiaan dan kebersamaan bersama keluarga saya. Tetapi sekarang saya sudah tidak pernah ya bertengkar dengan kakak-kakak saya karena semuanya sudah tidak di rumah gitu.
Kakak saya yang pertama sudah menikah dan tinggal di Bandung. Dan kakak saya yang kedua juga kuliah, mau selesai ini juga di Bandung. Dan rencananya kalau Tuhan mengizinkan, saya juga akan berkuliah di Bandung. Sehingga nanti saya dan kakak saya bisa berkumpul lagi. Kembali lagi ke bacaan. Untuk menciptakan seiak sekata dan sehati, itu tidak bisa disetujui antar manusia saja, tetapi juga semua yang menerima berdasarkan kebenaran Tuhan, sehingga tercipta perdamaian dan sukacita. Sungguh indahnya hidup apabila kita semua bisa menjadi rukun. Janganlah kita membalas dendam atas kebencian orang kepadamu dengan kejahatan, tetapi balaslah mereka dengan kebaikan, dan berusahalah selalu berkata-kata yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita juga harus bisa menjadi teladan yang baik bagi sesama untuk selalu sabar. Berusahalah untuk menjadi pendengar yang baik bagi lawan bicara kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus bisa mengasihi dan mendoakan musuh-musuh kita supaya damai sukacita tetap terjaga. Dalam menghadapi permasalahan, kita harus selalu tulus dan berpasrah pada Tuhan. Kita harus memohon pertolongan pada Tuhan dengan cara berdoa, karena berdoa adalah sumber kekuatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah homili singkat dari saya. Salam sehat, bahagia, dan sukacita selalu. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selamat pagi, berkah dalem.